العظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak patutlah kita ucapkan selain mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sang idola kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat berkumpul bersama beliau kelak di syurga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazaruddin dan saya Indah Diansari dan saya Rahman Wijaya. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang penemuan alam semesta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tunil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang alam semesta, apakah kalian tahu tentang penciptaan alam semesta? Penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya, tak terkecuali tentang alam semesta. Nah, alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Alam semesta terdapat banyak sekali misteri yang belum diketahui oleh manusia. Salah satunya yaitu misteri tentang sistem alam semesta yang terdiri dari proses penciptaan alam semesta, perputaran benda-benda yang ada di alam semesta, dan lintasan, atau bisa disebut dengan orbit. Ada beberapa teori yang mengemukakan tentang konsep alam semesta. Yang pertama yaitu tokoh yang bernama Ptolemeus yang hidup antara 70 sampai 1470 Masehi, yang mengemukakan sebuah teori yang dinamakan geosentris, yang mana teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi, atau bisa disebut dengan geo. Semua planet dan benda-benda ruang angkasa lainnya bergerak sesuai lintasannya yang mengelilingi bumi. Manusia pada saat itu sangat meyakini teori ini, yang mana teori ini bertahan lebih dari 1400 tahun. Setelah itu muncullah pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi seorang ilmuwan yang bernama Copernicus membalikkan keyakinan sudah bertahan lebih dari 1400 tahun itu dengan mengemukakan teorinya yang bernama heliocentris, yang mana teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari, atau disebut dengan helio. Semua planet dan benda-benda angkasa lainnya termasuk bumi bergerak sesuai lintasannya mengelilingi matahari. Lalu teori heliocentris ini kemudian diperkuat dengan temuan Kepler dan Galileo yang hidup antara tahun 1568 sampai 1630 Masehi, yang mana Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet di dalam tata surya yang dirangkum dalam 3 hukum gerakan planet Kepler, yaitu yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips, yang mana matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Lalu yang ketiga, periode kuadrat, suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Lalu tokoh selanjutnya yaitu Galileo. Teleskop yang ditemukan Galileo semakin memperkuat bahwa matahari pusat alam semesta, sehingga temuannya ini memperkuat teori heliocentris. Setelah itu
penelitian tentang alam semesta terus dilakukan. Nah, setelah berselingnya waktu, pada tahun 1903 Einstein mengemukakan bahwa jagat raya adalah sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Akan tetapi, pendapat Einstein ini hanya bertahan selama 12 tahun. Karena apa? Karena pada tahun 1915 Einstein membantah sendiri pendapatnya dengan mengemukakan teori yang mengatakan bahwa alam semesta tidak mungkin statis, tetapi alam semesta akan terus mengembang sampai pada batas keelastisannya. Lalu Hubble pada tahun 1929 memperkuat teori yang dikemukakan Einstein dengan teleskopnya yang lebih canggih. Hubble menemukan kumpulan galaksi seperti bunga mawar merah. Nah, perlu kita catat bahwa teori ini baru ditemukan pada tahun 1929. Padahal jauh sebelum itu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, antara 70 sampai 1473 Masehi, Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran telah mengabarkan hal ini dalam Quran surah Ar-Rahman, Quran surah 55 ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? bahwasanya hal ini membuktikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada 1400 tahun yang lalu nyata kebenarannya. Al-Quran memiliki kata-kata yang sangat bagus yang tidak mungkin ditiru atau dibuat oleh manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syam, Quran surah 91 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan bila ia mengiringi, demi siang bila ia menampakkannya, demi malam bila ia menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi sukma dan penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Lalu kita lihat lagi pada zaman sekarang. Banyak lagi alat-alat pada zaman sekarang yang meneliti tentang ruang angkasa dapat dieksplorasi menggunakan teknologi. Contohnya seperti satelit buatan, wahana antariksa, teleskop, pesawat ruang angkasa, dan pesawat ulang-alik, stasiun luar angkasa, dan bahkan robot penjelajah ruang angkasa. Nah, pada hakikatnya alam semesta merupakan sumber ilmu pengetahuan yang amat berharga. Hampir semua ilmu bermula dari alam, dan Al-Quran mengajak untuk mempelajari ilmu sains yang memuat bermacam-macam pemikiran terkait fenomena alam. Al-Quran memaparkan tentang penciptaan alam semesta masih secara abstrak. Akan tetapi ayat-ayat yang mengenai penciptaan alam
tersebar di beberapa surah dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Itulah pembahasan tentang alam semesta yang bahwasannya dengan ilmu pengetahuan kita pelajari secara mendalam, mengetahui bahwa penciptaan langit dan bumi awalnya adalah satu kesatuan, dan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut dibuktikan oleh para ilmuwan bahwasanya asal-usul penciptaan alam semesta yang kebenarannya mendekati apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat Al-Quran dan dibenarkan oleh teori Big Bang. Sekian dari kami. Summas salam.